Descent of the Demon God Chapter 0. Day of the Future. Namaku, Chun Yeowon. Tuan ke-24 dari Ordo Setan Langit. Judulnya mungkin sedikit berlebihan, tapi di Murim, aku disebut Dewa Iblis. Untuk mencapai titik ini, aku harus melalui proses pertumbuhan yang luar biasa. Ada rahasia yang tidak diketahui oleh para anggota Ordo Setan Langit atau orang-orang Murim lainnya. Itu adalah mesin nano. Dengan bantuan nano, mesin nano generasi ke-7 dan terkuat yang disuntikan ke tubuh aku oleh keturunan aku dari masa depan, aku berhasil menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menciptakan organisasi yang perlahan-lahan menguasai sekte dan kemudian menjadi penguasa Ordo Setan Langit. Aku diberitahu bahwa ada beberapa sumbu waktu di dunia. Tentu saja, tidak mungkin aku tahu tentang kapal waktu lain selain dari yang aku tinggali. Ada alasan mengapa aku memilih untuk mengatakan ini. Keturunan dari masa depan yang jauh tahu tentang Dewa Pedang, yang mungkin memiliki koneksi ke konglomerat besar yang disebut Blade 6, atau di zaman aku, itu disebut klan bela diri 6 Dewa Pedang, yang dikabarkan mengendalikan masa depan. Namun, ada rahasia tersembunyi dari fakta itu. Dewa Pedang ini dikenal sebagai makhluk abadi terkuat, seseorang yang melakukan perjalanan dari masa depan ke masa lalu seperti keturunanku, dan dialah yang mengubah masa lalu dengan memutar sumbu waktu yang sebenarnya. Keturunan aku datang ke masa lalu untuk memperbaiki waktu yang bengkok itu. Dewa Pedang, yang tidak menyadari keberadaan penjelajah waktu lain, mulai berhati-hati dengan pertumbuhanku yang cepat dan mencoba menyingkirkanku, yang gagal. Itu karena aku berada di luar apa yang bisa dia tangani dan mencapai tingkat guru surgawi bersama dengan nano di sisi aku. Aku ingin mengejar ambisiku untuk menyatukan seluruh Murim setelah melenyapkan Dewa Pedang dan menciptakan era Ordo Setan Langit, sekali lagi. Tapi, hal-hal tidak pernah berjalan seperti yang direncanakan. Sebuah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan PBB, yang menyebut diri mereka Patroli Waktu atau TP, yang mengatur perjalanan waktu, menyadari keberadaan keturunan aku dan kemudian mencoba mengambil mesin nano dari tubuh aku. Biasanya, mereka memiliki teknologi untuk melacak mesin nano. Namun, mesin nano di tubuhku adalah teknologi yang dibuat oleh Sky Demon Order masa depan, Sky Corporation. Ini adalah mesin nano generasi ke-7 yang terbuat dari logam terkuat yang dikenal sebagai gadolinium. Patroli waktu secara tidak sengaja menyadarinya saat mereka mengejar keturunan aku Chun Mu Seong. Mereka mencoba berbagai cara untuk menangkap aku, dan ketika itu menjadi sulit bagi mereka, mereka membawa pasukan khusus mereka yang berpengalaman. Aku mencoba menghentikan mereka dari mengejar lagi dengan memusnahkan pasukan dan membuatnya terlihat seperti keturunan aku sudah mati karena pengejaran. Dan datanglah variabel dalam rencana aku. Dewa Pedang muncul dan mencoba mengambil alih Time Jet, pesawat penjelajah waktu yang digunakan TP. Dia, yang menyadari bahwa diriku saat ini tidak dapat dikalahkan olehnya, memutuskan untuk pergi ke masa lalu. Karena itu, aku harus naik Time Jet dan menghentikannya. Aku berhasil melenyapkan Dewa Pedang. Tapi disitulah masalah sebenarnya muncul. Satu-satunya pilot Time Jet yang masih hidup memecahkan papan utama jet. Chun Yeowon berlari ke kokpit. Nano, bisakah kamu meretas ini dan mengeluarkan aku dari sini dengan selamat? Ada kerusakan pada papan utama, jadi mungkin sulit untuk menyesuaikan dengan peretasan. Kamu harus melakukan sesuatu. Atau kita berdua akan mati. Akan mencoba meretas. Tolong letakkan telapak tanganmu di papan kokpit. Oke. Chun Yeowon buru-buru meletakkan telapak tangan kanannya di papan. Sarung tangan nanosut ada di tangan kanannya, dan seberkas cahaya keluar dari sana dan menembus papan yang rusak. Memasuki sistem cadangan. Jak! Seiring dengan suara nano, telinga Chun Yeowon bisa menangkap retakan es. Ini bisa berbahaya jika dia tidak terburu-buru. Dia menunggu dengan mata tidak sabar ketika lampu LED Time Jet, yang berkedip terus-menerus, menyala. Woong! Berbunyi. Berbunyi. Pada saat yang sama, tombol di papan utama kokpit juga menyala. Beberapa tidak masuk, tapi sepertinya semuanya berjalan normal. Nano. Selesai? Tampaknya perangkat pengaturan koordinat telah rusak, jadi kita harus menabrak tanah keluar dari ruang dan waktu. Apa yang kamu katakan? Berarti mendarat di ruang dan waktu yang berbeda dari pengguna. Wajah Chun Yeowon mengeras. Seperti yang dikatakan Nano, itu berarti dia bisa memasuki waktu yang tidak dia ketahui. JJKKK. Suara retakan es bisa terdengar.
Mereka kehabisan waktu. Pada tingkat ini, Jet akan pecah. MUN-ku. Pada saat itu, di benak Chun Yeon, dia melihat bayangan MUN-ku dengan seorang anak. Jika dia mati, dia tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Menggigit bibirnya, Chun Yeon bertekad, memerintahkan Nano. Lanjutkan. Ya. Melarikan diri dari aliran ruang dan waktu. Zat yang lengket dan kental. Begitu Nano selesai berbicara, The Time Jet bergetar. Aliran ruang terdiri dari 5 garis warna berbeda yang dapat dilihat melalui kaca depan kokpit. Untuk sesaat, Time Jet melarikan diri. Gemuruh. Tekanan kuat naik, seperti yang terjadi ketika jet memasuki aliran. Kuak. Chun Yeon meraih pegangan di papan kokpit dan memegangnya. Jika dia melepaskan papan utama, koneksi yang dimiliki Nano dengan jet akan putus. Mendering. Mendering. Dia berusaha untuk tidak bergerak sebanyak mungkin, dan ruang di luar jendela yang terbuat dari 5 warna berubah. Itu dulu. JJJKKK. Mereka keluar dari arus, dan es pecah. Pada saat yang sama, tubuh Chun Yeon, yang memegang papan, tersedot keluar dari jet dengan kekuatan yang luar biasa. Pang. Uak. Membuka setelan nano gadolinium. Ca-ca-ca. Nanosut terbuka di sekitar tubuh Chun Yeon. Dia bahkan tidak menyadari bahwa jas itu telah dibuka, tetapi jas itu tampak merah. Dan di beberapa bagian, itu adalah campuran biru. Di mana aku? Di mesosfer pada ketinggian 60 km. Lebih tinggi dari stratosfer. Area yang sama dengan time jet untuk memasuki ruang dan aliran waktu. Udara. Dia memutuskan untuk kembali ke time jet. Namun, time jet, yang menjadi kecil saat dia bergerak turun, meledak. Bang! Ini. Jika Chun Yeon sedikit terlambat, dia akan mati dalam ledakan itu. Dia tidak punya pilihan selain turun sekarang. Nano, mode terbang. Beralih ke mode penerbangan. Tubuh Chun Yeon dengan cepat bergerak menuju daratan. Bagian luar nanosut, yang diwarnai merah, perlahan kembali ke warna aslinya saat dia semakin dekat ke daratan. Astaga! Berapa lama? Chun Yeon akhirnya bisa melihat daratan. Namun, bukan tanah Jianghu yang penuh dengan tanaman hijau. Ketinggian 15 km. Ketinggian 14,5 km. Ketinggian 13 km. Saat dia turun, dia melihat gedung-gedung besar. Apa-apaan? Ada rerumputan dan gunung di sekitarnya. Ada pepohonan, tapi lebih seperti dunia abu-abu. Bangunan yang beratap persegi, dan bukan rumah berlantai keramik, tubuh Chun Yeon semakin dekat dengan tanah. Pada akhirnya, ketinggian 300 m. Saat memasuki titik itu, Chun Yeon turun ke sebuah gedung besar. Mata Chun Yeon melebar pada dinding transparan yang dimiliki bangunan itu. Dia bergerak cepat, tetapi dia bisa melihat banyak orang di dalam dinding transparan. Akan segera mendarat, ketinggian 100 m. Gedebuk. Tubuh Chun Yeon segera mendarat di tanah abu-abu gelap. Dia berdiri, menegakkan dirinya. Ca-ca-ca. Helm dari nanosut terangkat saat dia melihat dunia baru, yang dikelilingi oleh bangunan. Ini bukan dunia yang dia kenal. Wung. Pria jatuh dari atas. Sepertinya dia jatuh dari gedung. Sekarang, pendaratan superhero? Apakah mereka sedang syuting untuk Man of Steel? Orang-orang dengan pakaian yang belum pernah dilihatnya menatap Chun Yeon, yang sama terkejutnya. Dia mewaspadai kemunculan mereka yang tiba-tiba. Di mana ini? Saat dia melihat sekeliling dengan mata bingung, Nano menjawabnya. Sinyal Wi-Fi yang terdeteksi. Umur koordinat tersebut adalah M tahun 2069-0219.